Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Kemudian pimpinan, karyawan dan karyawati penyiar Radio Rawi FM, tentu semua kita seluruh pendengar yang sangat kita banggakan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dan selamat dunia dan akhirat. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan anugerahnya Allah panjangkan umur kita sampai pada tanggal 2 Januari 2024. Tahun 2023 sudah kita tinggalkan. Jadikan tahun yang lewat adalah bagian daripada kenangan, dan ambil pelajaran apapun yang terjadi dengan kita, supaya kita bisa lebih berhati-hati, waspada, dan lebih menyemangati diri untuk kita bisa bermuhasabah diri, introspeksi diri atas segala kelemahan dan kekurangan. Tentu kelemahan dan kekurangan itu mari kita perbaiki, yang keadaan baik mari kita tingkatkan. Maka alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa 2 Januari 2024, kita diberikan Allah kepanjangan umur. Inilah kenyataan hidup kita. Mudah-mudahan hari ini dapat kita isi amal-amal yang terbaik, dan kita menatap masa depan kita, bahwa kita punya harapan di tahun 2024 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan kita dan memperkuat diri kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah, menyempurnakan ibadah kita. Dan kita berharap juga segala keinginan, cita-cita kita yang masih tertunda, belum tercapai di tahun-tahun yang lewat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kesempatan untuk kita bisa meraihnya. Dan mudah-mudahan tahun 2024 ini dan tahun-tahun yang akan datang adalah merupakan tahun-tahun keberuntungan kita untuk lebih baik daripada tahun-tahun yang lewat. Jauhkan diri kita dari sifat orang yang merugi, bahwa dia sama dengan tahun yang lewat dengan tahun yang saat ini. Dan kita terhindar dari orang yang mendapatkan laknat, yaitu orangnya lebih buruk di tahun ini daripada tahun yang lewat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, tahun yang lalu membuktikan kita adalah manusia yang tidak memiliki kesempurnaan. Masa depan itu untuk membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah. Maka berubahlah ke arah yang lebih baik. Ubahlah diri kita ke arah yang lebih baik, dan berpastaqullah dalam kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada kita untuk memberikan dan meringankan beban yang kita pikul dalam kehidupan kita. Beliau sangat kasih dan sayang kepada kita semua, dan beliau selalu mengajak kepada kita, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.
itu semua adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari kita bertawakal kepada Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Tentu sesuatu yang sulit bagi kita itu mudah bagi Allah. Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka dalam urusan agama yang belum dapat kita sempurnakan tahun yang lewat, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya di tahun ini. Dan segala hajat duniawi kita yang masih tertunda, belum tercapai, dan belum sesuai dengan target yang kita rencanakan, maka berusaha semaksimal mungkin. Mari kita kilas balik apa yang terjadi di tahun-tahun yang lewat, di mana kelemahan kekurangannya, dan tetaplah kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, karena bagi kita orang beriman, cukuplah Allah bagi kita, tiada Tuhan selain Dia, dan Dialah yang memiliki arsy yang agung. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, "Matsalul mu'min masalah sabilatiz zahab." Perumpamaan seorang mukmin seperti lempengan emas. Inna nafakhat alaiha ahamarat. Kalau engkau meniupkan api di atas emas itu, ia menjadi merah. Wa in wajanat lam tangkus. Kalau engkau menimbangnya, tidaklah berkurang. Perumpamaan seorang mukmin seperti lempengan emas. Kalau engkau meniupkan api di atasnya, ia menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, tidaklah berkurang. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, inilah salah satu perumpamaan kita seorang mukmin dengan mukmin lainnya, bahwa kita adalah seperti lempengan emas. Emas itu merupakan logam istimewa, dan emas adalah harta dan mata uang yang sesungguhnya. Dan standar nilai suatu barang atau jasa itu yang secara konstan adalah emas. Dia tidak bisa berubah dan tak bisa berkarat. Karena itu emas disebut dengan logam mulia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apa lempengan emas itu, dan bagaimana dengan sifat-sifat orang yang beriman itu dikatakan dia bagian daripada lempengan emas, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kenapa kita harus seperti lempengan emas, dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertahan seperti lempengan emas. Banyak tantangan dan ujian serta cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ujian dan cobaan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Apalagi ujian itu datang bertubi-tubi, maka manusia bisa berubah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang tidak baik, dari yang buruk kepada yang baik, bisa sebaliknya, dan bisa dari yang baik kepada ke arah yang lebih baik. Saudaraku, tak ada yang mampu mengubah masa lalu.
Maka kewajiban kita di saat masa lalu kita yang tidak baik, maka tentu kita dengan penuh penyesalan karena kehilapan dan kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Maka saudaraku, masa depan kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mengubah diri kita, bertaubat, memperbaiki diri supaya kita lebih baik. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, salam sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Allah yang Maha Agung, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah iman kita terhujam dalam hati, maka berusaha semaksimal mungkin saudaraku untuk menjauhi segala kesalahan yang sama. Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak boleh terjatuh dalam satu lubang yang sama 2 kali. Ada dalam hadis riwayat Ahmad. Introspeksi diri, muhasabah diri terhadap masa lalu, dengan mensyukuri masa kini yang telah didapat dan memikirkan untuk masa depan, inilah yang harus kita lakukan. Muhasabah yang diiringi dengan banyak istighfar akan membukakan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Saudaraku, maka dengan muhasabah, artinya kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Maka harapan kita di tahun 2024 ini, masa depan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu tahun baru harus menumbuhkan semangat baru. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara menata kembali masa depan menjadi lebih baik dan lebih positif. Hal itu bisa dilakukan dengan cara kita kembali mengatur waktu dan segala kegiatan yang ada, khususnya saat ini kita semua berada pada awal tahun baru Masehi. Maka sudah seharusnya tidak hanya tahunnya yang baru, namun juga harus menumbuhkan semangat baru. Menumbuhkan semangat baru di tahun baru merupakan salah satu ajaran Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua perihal pentingnya selalu berusaha untuk terus meningkatkan
kuantitas dan kualitas ibadah kita. Jaminan yang akan didapatkan adalah akan ditampakkan kepada kita jalan-jalan yang benar dengan cara berjihad. Kita berjihad sesuai dengan profesi kita masing-masing, supaya usaha kita berhasil sesuai dengan target rencana yang kita sudah tentukan, dan bahkan melebihi dari target yang kita rencanakan, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallazina jahadu fina lanahdiyahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Lillazina ahsanul husna wa ziyadatu wala yarhaku wuzuhahum khatara wala zillatu ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 26. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minal qawiyyu khair wa habba wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, jaminan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terus berusaha untuk selalu meningkatkan semangat dalam melakukan ketaatan, yaitu akan ditunjukkan kepada jalan yang benar. Dua ayat dan sebuah hadis yang kami bacakan mengingatkan kita semua perihal pentingnya meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketaatan dan kebaikan dalam setiap harinya, seraya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum tahun baru ini kita jadikan ajang untuk terus meningkatkan semangat baru dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dengan demikian, maka tidak hanya tahunnya yang baru, namun akan ada ketaatan dan kebaikan baru yang akan kita kerjakan. Kuantitas dan kualitas ketaatan dan kebaikan ketakwaan kita itu dapat kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Jadilah seorang mukmin seperti lempengan emas, berpidato berapi-api, tapi ada yang tenggelam minuman keras, dansa dan gelora syahwat. Dulu dia sangat alim, sekarang dia sangat lalim. Dulu dia sangat dikenal pemurah saat pencalekan, tapi sudah jadi legislator, dia pun berubah menjadi pemarah. You siapa? Dari mana? Mana saya kenal? Dia tak kenal lagi tim suksesnya yang dulu yang dia sangat sayang. Dulu dia dikenal sangat rajin beribadah ke tempat ibadah. Sekarang ia rajin ke tempat pesta wanita.
Dulu dia dikenal sebagai orang yang sangat pemalu. Sekarang dia tidak punya malu. Saat miskin, dia rajin beribadah. Setelah kaya, dia banyak gaya. Maka manusia-manusia seperti ini bukanlah manusia seperti lempengan emas. Manusia lempengan emas adalah manusia yang selalu istiqomah. Istiqomah di dalam kebaikan. Bisa jadi dulu dia sangat baik, tetap dia baik dan lebih baik lagi. Memang dia berpidato berapi-api, tapi tidak hanya sekedar retorika, tapi sesuai kata dan perbuatan. Dulu memang dia alim, saat ini makin alim. Dulu bisa jadi tinggi hati, sekarang rendah hati. Dulu memang dia dikenal sebagai orang yang pemurah. Hari ini jauh lebih pemurah dan lebih banyak kesempatannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dulu memang dia pemalu, saat ini pun dia masih punya rasa malu. Dan dia malunya dan takutnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang waktu miskin dia rajin beribadah, di saat kaya pun makin hebat ibadahnya. Karena dengan diberikan Allah dia kecukupan, maka dia bisa berzakat, berimpak, bersedekah, dan dia bisa menolong sanak saudaranya. Marsi tukul-tukulan, songon suat di robean. Marsi amin-aminan, songon lapak ni pisang. Maka saudara-saudaraku, berusahalah menjadikan diri kita seperti lempengan emas yang selalu istiqomah di dalam kebaikan. Emas tetap emas sekalipun jatuh di comberan, dan emas tetap emas walaupun emas itu jatuh di tempat sampah. Itulah mukmin sejati yang memiliki kepribadian. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, walaupun banyak tantangan dalam kehidupan kita dalam hidup ini, maka tantangan itu kita jadikan sebagai peluang. Dan tentu apa yang Allah pilihkan kepada kita, itulah pilihan yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa mengetahui semua rahasia di balik semua peristiwa yang Allah takdirkan bagi kita semua makhluknya. Namun sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini semua ketentuan Allah adalah yang terbaik. Al-khairu khairutullah. Pilihan Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik. Tidak ada kesia-siaan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu atas hambanya. Terkadang seseorang tertimpa takdir yang menyakitkan, yang tidak disukai oleh dirinya. Kemudian dia tidak bersabar, merasa sedih, dan mengira bahwa takdir tersebut adalah sesuatu pukulan yang akan memusnahkan setiap harapan hidup dan cita-citanya. Akan tetapi, seringkali kita melihat di balik keterputusasaannya, ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Sebaliknya, berapa banyak pula kita melihat seseorang yang berusaha dalam sesuatu yang kelihatannya baik, berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang dia inginkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia
amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kondisi susah, miskin atau sakit itu kadang lebih baik bagi seorang hamba daripada kondisi senang, kaya dan sehat. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir menukil dalam biografi sahabat yang mulia dan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma, bahwa pernah disampaikan kepadanya beliau tentang ucapan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan, dan kondisi sakit lebih aku sukai daripada kondisi sehat. Maka Al-Hasan bin Ali berkata, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Adapun yang aku katakan adalah, barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang telah Allah pilihkan untuknya. Inilah batasan sikap selalu ridho menerima segala ketentuan takdir Allah dalam semua keadaan yang Allah berlakukan bagi hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan dari pendengar kita. Apa hukum? Ya. Di sini pertanyaannya, Ustaz, apa harus menikah ulang kalau istri sudah hamil di luar nikah? Apakah setelah lahirnya dinikahkan ulang gitu, Ustaz? Ya. Ada perkawinan wanita hamil. Perkawinan wanita hamil apabila dia dulu seorang gadis karena salah langkah melakukan zina dan akhirnya dia hamil dan dia dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Itu ada di kompilasi hukum Islam pasal 53 kalau tidak salah saya ya. Bisa kita nanti kita cross check kembali. Wanita hamil dapat dinikahkan kalau dia seorang anak gadis, dapat dia dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Dan setelah anak yang dikandung wanita itu lahir, maka tidak perlu pernikahan ulang, karena ayah biologisnya adalah lelaki yang menghamilnya itu. Namun saudara-saudaraku, ada akibat hukum yang akan ada pada kedua orang tua dan anak hasil zina. Anak hasil zina itu tidak berhubungan nasab dengan ibundanya. Dia tidak berhubungan nasab dengan ayahnya, tapi dia berhubungan nasab dengan ibundanya. Kami ulangi, anak hasil zina itu berhubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak berhubungan nasab dengan ayahnya, walaupun ayahnya itu adalah ayah biologisnya. Dan kemudian setelah anak itu besar, dia seorang perempuan, anak gadis, dan dia menikah, ingin menikah, maka ayah biologisnya tidak sah menjadi wali nikahnya. Maka dia berwali, wali hakim. Kemudian setelah ayah biologisnya meninggal dunia, sedikit banyaknya ada harta warisan yang tinggalkan. Maka anak hasil zina itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya. Tapi
dia boleh mendapatkan harta dari ayah biologisnya dari jalan wasiat. Kalau dari jalan warisan tidak ada. Tapi dia berhak mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya itu dengan jalan wasiat wajibah. Inilah saudara-saudaraku ketentuan agama yang ada di kompilasi hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kita, khususnya yang ada di Indonesia tahun 1991 di masa Orde Baru. Itu berlaku sampai sekarang. Itu mengenai pertanyaan wanita hamil yang menikah itu tegas tidak perlu dinikahkan ulang, karena pernikahan pertama itu sudah sah, karena yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Sahnya nikah, satu, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ada ijab kabul. Kalau sudah itu terjadi pada saat nikah pertama, maka nikahnya sah dan tak perlu dinikahkan ulang kembali. Beda kalau wanita yang hamil itu tidak dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, tapi lelaki yang bersedia menikahinya. Kita buat dulu istilah kita di sini. Ada lelaki yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawannya selama ini yang menyatakan cinta mati kepadanya, tapi setelah itu dengan rayuan maut rayuan kelapa muda, akhirnya salah langkahlah mereka. Karena bisa jadi peluangnya ada, tempatnya ada, waktu pun tersedia. Jadi dia hamil, maka ternyata lelaki yang menghamilinya, yang sangat mencintainya itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian dia lari dari tanggung jawab, dan dalam rangka menutupi aib oleh keluarga, wanita itu dinikahkanlah dengan lelaki yang bersedia menikahinya, contohnya anak nomborunya, untuk menutupi aib. Maka apabila seperti itu, apakah hukumnya boleh seperti itu? Secara hukum fikih itu tidak boleh. Walaupun kena terpaksa, maka lelaki itu tidak boleh menggaulinya sampai dia melahirkan. Walaupun dia sudah dinikahkan dengan wanita itu, maka secara hukum agama, kalau wanita itu hamil, dia nikahi, padahal dia bukan lelaki yang menghamilinya, maka dia tidak boleh menggaulinya sampai wanita itu lahir. Wanita itu melahirkan. Setelah melahirkan anak, baru kalau sudah bersih dari masa nifas, baru itulah dinikahkanlah kembali. Dinikahkan kembali, karena pernikahan pertama tidaklah sah, karena dia bukanlah lelaki yang menghamilinya. Maka diperlukanlah pernikahan ulang, karena pernikahan yang pertama itu adalah pernikahan sandiwara. Pernikahan sandiwara, pernikahan menutup aib. Maka diperlukanlah pernikahan ulang. Inilah saudara-saudaraku sebagai jawaban atas pertanyaan pendengar kita tadi melalui via TikTok. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita dan generasi kita yang akan datang, dan wanita dan pemuda dan pemudi saat ini lebih menjaga pergaulannya. Bergaullah dengan bebas kepada siapa saja, tapi jangan terjun pergaulan bebas, karena pergaulan bebas itu tidak punya etika, dan itu amoral, dan itu melanggar akhlak, dan kita sudah berbuat asusila. Maka hindarkanlah, saudara-saudaraku. Apalagi hukum agama kita dijalankan, maka lelaki yang terdapat berzina
atau perempuan yang berzina, seorang gadis, maka itu harus dipisahkan dari kampung halamannya 1 tahun. Dan bagi orang yang sudah pernah menikah melakukan zina, itu harus dihukum rajam, dilempari batu sampai dia mati. Maka saudara-saudaraku, tentu penerapan hukum ini tidaklah secara itu bisa dilakukan oleh seorang, tetapi itu bisa dilakukan oleh sebuah negara yang resmi menetapkan hukum itu di dalam sebuah negaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah untuk melaksanakan hukum agama Islam secara sempurna dengan sebaik-baiknya. Tentu itu semua, kita adalah negara demokrasi, makin kita taat beribadah semua rakyat Indonesia, maka kita pun akan dengan rela, dengan sukarela menerapkan hukum-hukum yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk lebih kita memperbaiki diri. Jagalah pergaulan. Jangan mendekati zina, karena mendekati zina itu adalah perbuatan yang salah dan perbuatan keji. Pacaran itu tidak ada di dalam Islam, pacaran Islami. Yang ada pacaran setelah nikah. Kalau sudah nikah silakanlah pacaran, semua jadi berpahala. Kalau kau pacaran sebelum nikah, kau pegang berdosa. Tapi kalau sudah menikah, kau pegang tangannya, berpahala. Kau sentuh kulitnya, berpahala. Jadi nikmatilah pacarannya nanti setelah nikah. Kalau pacaran sebelum nikah, itu bisa kita melakukan hal-hal dosa, apalagi nanti ke arah yang tidak kita inginkan, yaitu berbuat zina. Nauzubillahi min zalik. Demikian jawaban kami, ya. Dan ada ini pertanyaan yang kedua, Ustaz. Iya. Katanya misalnya ada uang kita 100 juta di rekening. Iya. Kapan uang tersebut wajib ada zakatnya, Ustaz? 1 tahun dulu atau segera dibayarkan zakatnya, Ustaz? Iya. Zakat tabungan itu dianalogikan sama dengan zakat perdagangan. Itu haulnya 1 tahun, dan nisabnya itu menurut Yusuf Qaradawi 80 gram emas, setara 85 gram emas. Berapa 1 gram sekarang? Kalikanlah, kali 85. Kalau sudah mencukupi itu tabungan kita, maka keluarkanlah zakatnya 2,5% per tahun. Kapan dikeluarkan? Bisa jadi di waktu kita puasa, karena situ butuh banyak fakir miskin mustahik zakat yang menerimanya, kan? Jadi itu mengenai dengan zakat tabungannya. Tadi masih 100 juta. Kalikanlah sekarang berapa 1 gram emas sekarang. Kalau sudah sampai 100 juta dengan 85 gram, jadi bisa itu wajib dikeluarkan zakatnya. Saya kurang tahu berapa 1 gram sekarang, ya. Kalau kita tahu bisa kita kalikan, kan? Cobalah para pendengar kami kalikan. Coba lihat informasi, mungkin bisa dilihat di Google berapa 1 gram emas sekarang, kalikan 85. Itulah pendapat Yusuf Qaradawi, dan Yusuf Qaradawi rahimahullah ulama besar kita dan ulama yang banyak diikuti oleh muslim di masa kontemporer saat ini. Itu jawabannya. Jadi misalnya, Ustaz, kalau per gramnya 1 juta, berarti kali 85 masih 85 juta. 85 juta, ya? 85 juta berarti itu sudah wajib zakat, Ustaz. Sudah wajib zakat kalau begitu, kan? Yang wajib zakat itu yang 85 juta atau sama lebih-lebihnya itu, Ustaz? Selebihnya, kalikanlah 2,5%. Misalnya ada 2 juta uang kita, kali 2,5%. Berapa hasilnya? Itulah wajib kita keluarkan. Berarti
semuanya gitu ya Ustaz? Ya, semuanya. Diambil dari 2,5%. 2,5% dari Ya. seluruhan gitu. Ya, Ustaz, dari jumlah tabungan kita secara keseluruhan. Ya, itu juga zakat apa? Zakat harta Ustaz ya? Ya, zakat harta, zakat mal. Oke. Nah, itu dikiaskan oleh ulama kita, zakat tabungan itu sama dengan zakat perdagangan. Oke. Nah, itu haulnya 1 tahun. Iya Ustaz. Iya. Berarti udah bisa dibayarkan sekarang dong Ustaz kalau memang udah ada uangnya di tangan. Ya, bisa. Bisa berikanlah kepada, kalau anjuran kami supaya merata, lembaga resmi oleh negara kita ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mulai dari pusat sampai daerah kabupaten kota ada itu pengurusnya, ada Basnas Kota Parasiripuan, ya kan. Kemudian ada lagi lembaga zakat yang lainnya, LAS, lembaga amil zakat, bisa itu ormas keagamaan, ada itu namanya, kalau di NU ada Lajisnu, kalau di Muhammadiyah ada Lajismu, ya kan, dan itu juga mungkin di organisasi yang lain. Jadi silakan, itu lebih baik supaya merata. Tapi kalau langsung itu pun boleh kepada pemilik kaum kerabat kita yang termasuk fakir miskin, atau ada dalamnya 8 mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, gorim, mu'allaf, apalagi itu ada amil, ya kan. Semua itu ada dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Kalau tidak salah saya pendengar ya, tolong di cross check. Kita adalah manusia biasa, bisa hilap, bisa lupa ya. Pertanyaan terakhir ya Ustaz, Ya. setelah dibayar tahun ini zakatnya, Ya. apakah tahun depan juga harus dibayarkan gitu Ustaz? Ini kan sudah masuk kita tahun 2024. Iya. Berarti kita kan membayar, misalnya kita membayar zakat itu hitungan tahun Masehi. Berarti kan ini kita bayarkan tahun ini, Januari tanggal 2 ini, berarti tahun yang 2023, ya kan. Jadi tahun Depan. 2 tahun depan, berarti tahun 2025 kita bayar kembali, karena haulnya itu per tahun. Oke, Tapi ada apa namanya, ulama kita untuk lebih meringankan, seperti zakat gaji itu bisa dikeluarkan zakatnya itu per bulan, supaya lebih meringankan. Iya. Karena kita hitung gaji kita kali per tahun 12 bulan itu sudah memenuhi nisabnya. Maka untuk lebih meringankan itu bisa dipotong per bulan. Karena kan kalau makin banyak nanti ada rasa cinta harta, rasa cinta uang, ya kan? Apalagi banyak keinginan kan. Iya. Malah dijajanin pula nanti. Iya, apalagi mungkin kita bisa apa namanya mencari 1000 alasan untuk membenarkan perbuatan kita, ya kan. Jadi itu ada apa namanya keringan oleh ulama kita, itu dipotongkan per bulan. Kalau kita di seperti Kemenang itu dipotong per bulan itu. Iya. Seandainya harta yang kita punya tidak berkurang gitu ya Ustaz ya. Ya pasti kalau zakat itu kan tidak mengurangi itu, tapi menumbuhkan dan mensuburkan. Karena zakat itu kan itu bukan hak kita itu. Iya. Itu hak orang lain. Iya, benar. Karena dalam harta kita ada hak orang lain. Karena harta yang kita dapatkan itu tidak hanya karena kita, tapi ada karena orang lain. Ada usaha orang di situ. Kalau dia seorang misalnya manajer, ada karyawan-karyawannya yang membantu usahanya, membantu pekerjaannya, dan ada doa-doa fakir miskin di sana. Jadi harus harta yang kita miliki itu harus kita keluarkan, karena itu kewajiban. Dan itu kalau kita apalagi pertegas kalimatnya, zakat itu kotoran kita itu. Jangan makan kotoran, nanti kau sakit. Dan itu dari penyakit, ya kan. Jadi itu kotoran itu harus kita berikan kepada yang berhak, ya kan. Jadi karena waktu sudah mendekati melewati ya Ustaz ya. Ya. Boleh kita tutup edisi tausiah kita di sore hari ini. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kepada kita kesempatan. Mudah-mudahan kita semua, seluruh para pendengar kami, pendengar Radio Rawa FM yang sudah berulang tahun ya, yang ke-29 ya, 9 di tahun 2023 yang lewat. Mudah-mudahan radio kita makin mencerahkan dan memberikan inspirasi kepada masyarakat, lebih meningkatkan kualitas ilmu dan kualitas amalnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua istiqomah seperti lempengan emas. Emas tetap emas, tapi emas itu warnanya kuning. Jangan kau anggap semua yang kuning itu emas, karena bisa jadi dia warna kuning itu warna kuningan atau kotoran. Tapi yang pasti emas itu pasti kuning. Tapi tidak setiap yang kuning itu emas. Hati-hati kawan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.